Mungkin masih banyak yang belum datang ya, Melisa ya. Mel, ini udah datang semua? Belum ya? Jumlahnya berapa? 40 berapa? Oh, masih OTW, OTW. Jadi sebenarnya gini Pak Ustadz, tujuan kita mengumpulkan beberapa mualaf ya Pak ya. Kenapa kita tidak panggil semua? Karena memang kita sekarang sedang menjalankan amanah. Kami dititipi uang zakat dari Yayasan Cinta Quran Indonesia, Ustadz Fatih Karim. Nah, Ustadz Fatih Karim waktu itu titip ke kita supaya diteruskan ke mualaf-mualaf yang bersahadat di Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Jadi ini sudah yang kedua kali kita adakan. Yang pertama dulu kita pernah adakan di Cibubur, ini kedua kali. Jadi kita bikin 2 tahap gitu. Nah, selain itu juga kita ingin ya bercengkrama, kita bagi-bagi pengalaman, sharing, saling menguatkan, itu aja sih. Tapi saya mau usul sebaiknya sebelum kita lanjutkan, saya mau minta salah satu dari santri di Rumah Quran Tauhid untuk tilawah. Iya dong, udah sampai sini ngapain nggak baca Quran ya? Nah, kalau bisa silakan Dani tunjuk salah satu santrinya untuk baca beberapa ayat dari Quran. Ya, silakan. Sini aja, tengah lah, biar. Maju. Nah, sini. Sini tengah, duduk tengah. Sini deh, maju sini deh. Dari hafalan atau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan beberapa ayat daripada Quran. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala, ya. Amin ya rabbal alamin. Kang Yayan, pengen baca kayak gitu tadi? Bisa kok. Iya, pengen nggak? Pengen. Kejar ya. Buat adik-adik kita yang muda-muda, yang bacanya sudah Masya Allah, yang hafalannya sudah Masya Allah, itu bagian pahala mereka. Kita nyusul gitu ya. Kita yang masuk belakangan nyusul. Insya Allah. Nah kalau gitu untuk selanjutnya mungkin dari MRBJ mau ada pesan-pesan, silakan Pak kalau mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Mungkin sedikit kalau tadi bacaannya Masya Allah. Kita punya rumah tahfidz MRBJ juga ternyata bacaannya tidak kalah dengan Masya rumah Allah. tahfidz kita Masya Allah. Makharajul hurufnya benar, kemudian bisa dinikmati suara lantunannya Masya Allah. Kira-kira boleh diceritakan Mas siapa tadi namanya kok? Baik, ini saya malah nggak hafal namanya siapa Nah, tadi? siapa namanya siapa? Izuk Rahman sejak kapan kemudian bisa bisa bergabung di Mu'alaf Center atau gimana kok? Oh bukan, kalau jadi gini Pak, kita Gimana kok? Ya, yayasannya kan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kita membuat rumah Quran, kita sebut dengan Rumah Quran At-Tauhid. Santri-santri yang kita terima, ini santri-santri tidak hanya dari kalangan mu'alaf, tapi dari keluarga muslim juga, ada yang dari keluarga yang fakir, ada yang keluarga dari daerah lain. Beberapa santri kita malah ada yang dari NTB ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari NTB juga datang ke sini, ada yang dari Makassar dan sebagainya. Ada beberapa yang dari kalangan mu'alaf, contohnya seperti David. Nah, David ini yang saya cerita, anak muda, lulus SMA, kabur dari rumah, masuk ke Islam, masuk ke rumah Quran kita. Sekarang udah berapa juz? Berapa juz David? David udah berapa juz? David? Oh, Satu juz. Satu juz. Sudah Masya hafal Allah. satu juz, habis satu juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari nol Pak dia Pak. Ya, syahadat dari tempat kita, kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Nah, 2 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sudah 1 juz. Nah, jadi rumah Quran kita ini memang sebuah kegiatan yang kami lakukan di Garda Mu'alaf ini supaya kami juga bisa mencetak habis-habis Quran, Pak. Selain itu, rumah Quran ini yang memang khusus untuk ikhwan, kami juga pergunakan untuk menampung jika ada mu'alaf yang kurang beruntung, misalnya yang diusir gitu ya. Saya cerita sedikit Pak ya, ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu. Saya diundang ceramah di sebuah masjid di Villa Nusa Indah 2 Bogor ya. Kajiannya kajian subuh. Ketika saya datang, yang menyambut saya seorang bapak-bapak sudah cukup umur, usianya katanya 67 tahun, namanya Pak Tunggal. Beliaunya masih Kristen waktu jemput saya Pak, di masjid Pak. Jadi dia keluar dari pekarangan masjid jemput saya pikir marbot gitu ya. Ya kita salaman, saya pikir marbotnya. Ternyata dia orang Kristen yang sudah 30 hari tidur di pekarangan masjid itu Pak. Jadi setiap hari dikasih makan sama orang masjid gitu. Dia orang Kristen karena miskin, akhirnya dia menyerahkan istri ke rumah anaknya, dia sendiri ke perumahan itu untuk cari temannya. Qadarullah temannya sudah meninggal, jadi dia nggak tahu mau pulang kemana. Akhirnya tidur di pos satpam, sama satpam disuruh tidur di pekarangan masjid. Ketika dia pertama kali tidur di masjid, dia melihat ada poster saya mau kajian di masjid itu. Jadi dia tungguin sampai saya nggak datang. 1 bulan nungguin saya di situ. Tapi alhamdulillah dari situ dia merasakan kebaikan orang-orang masjid yang memberi dia makan setiap hari Pak. Ada jamaah masjid yang punya rumah makan Padang, dia ngasihnya setiap siang. Ada lagi nanti ibu-ibu ngasihnya setiap malam, begitu setiap hari gantian. Alhamdulillah ketika saya datang, saya memberi kajian, dia ikut mendengarkan kajian Pak, walaupun duduknya di luar pintu masjid. Ketika tiba waktunya tanya jawab, saya bilang, tolong bapak-bapak yang muslim jangan tanya dulu, kita kasih kesempatan yang
belum muslim, saya bilang. Silakan tanya. Saya kasih kesempatan tanya. Dia tanya, sudah saya jawab, sudah selesai, alhamdulillah. Setelah itu saya ngobrol lagi sama dia, Pak. Setelah kajian 2 jam lah kira-kira lah. Sudah. Setelah ngobrol kita pisah, saya pulang. 4 hari kemudian saya dihubungin sama DKM masjid. Pak Dondi, ini Pak Tunggal mau masuk Islam, tapi nggak punya ongkos buat ke studio, katanya gitu. Saya bilang jangan ke studio, saya ke masjid. Saya bilang gitu. Saya ke masjid lagi. Saya temuin DKM, kita panggil Pak Tunggal. Saya minta DKM sahadatin Pak Tunggal. Sudah sahadat, baru saya kasih sertifikat. Setelah itu Pak Tunggal langsung saya bawa ke rumah Quran kita, Pak, karena dia nggak punya rumah. Ya, dia nggak tahu mau pulang kemana. Jadi saya bawa ke rumah Quran, saya serahkan ke musyrif kita. Saya cuma bilang sama Pak Tunggal sekarang kan nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Ini saya ada uang sekedarnya, ada zakat, tolong diterima supaya Bapak bisa makan. Saya cuma bilang, Bapak tugasnya di rumah Quran kita hanya belajar Islam dari nol. Kalau saya dengar Bapak nggak sholat, Bapak saya usir sebenarnya. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah. Belum? Hah? Puasanya juga? Alhamdulillah. Belum lama juga, Pak? Belum lama juga? 3 bulan. Belum lama juga saya ada dihubungi oleh salah seorang anak muda dari Bogor. Dia DM saya di Instagram. Dia mengirimkan foto seorang bapak-bapak juga. Umurnya ya kira-kira 50-60 tahun lah. Tidurnya di emperan toko, Pak, di Bogor. Anak muda ini bilang, kok ini bapak ini mualaf. Dari Medan juga katanya, ya dari Medan, dibuang sama keluarganya. Sekarang tidurnya di emperan toko. Saya tanya, beneran mualaf? Ceritanya begitu. Tolong dicek surat-suratnya, saya bilang gitu kan. Ada nggak dia punya surat-surat gitu kan? Jangan cuma orang ngaku mualaf terus kita main tampung aja. Nanti takutnya kita juga disalahin orang. Akhirnya besokannya dicek lagi, ternyata bener Pak, dia mualaf, ada surat-suratnya. Saya kirim utusan untuk menjemput ke Bogor. Jadi ketika jemput janjian dulu sama anak muda yang hubungin saya gitu. Janjian cari di emper toko, ketemu. Alhamdulillah kita bawa ya sekarang ya di rumah Pak Sidik namanya. Sekarang masuk ke rumah Quran kita juga. Ya jadi fungsi rumah Quran kita selain daripada mencetak hafiz-hafiz Quran, juga kita untuk menampung mualaf-mualaf yang mungkin kurang beruntung, Pak, gitu. Lokasinya di Cibinong, Bogor, Pak. Mau pindah ya katanya, Sawangan. Ada yang mau mewakafkan rumah 2 lantai, Pak, buat kita. Jadi kita mau pakai untuk santri-santri kita di Sawangan. Gitu, Pak. Ya alhamdulillah, siapa tahu nanti kalau ada event di MRBJ kita bisa melibatkan adik-adik kita dari rumah Quran. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang dari MRBJ mau disampaikan? Iya, bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kondoni dan teman-teman semua. Santri-santri ini adalah MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya, menjadi juga rumahnya Allah. Jadi artinya setiap saat, kapanpun silahkan mampir di tempat ini gitu. Kalau ada persoalan, ada masalah, tinggal kita bicara aja. Lalu kita juga punya program mengenai SPP untuk anak-anak asuh. Jadi mungkin ada adik-adik yang kepingin sekolah lagi atau apa, sebenarnya belum ada biaya, kita akan bisa menyediakan itu gitu. Nanti tinggal bagaimana teknisnya nanti Mas Pak Irwan ini yang bagian sosial distribusi, beliau bisa mengakomodir ini. Jadi intinya nggak ada masalah gitu yang tidak bisa diselesaikan di masjid ini gitu. Jadi kita mencoba berusaha untuk itu. Kebetulan kita juga ada lembaga misakat juga yang melakukan bantuan-bantuan ke beberapa tempat gitu. Jadi sekali lagi mungkin butuh Al-Quran, butuh tempat apa segala macam, mungkin prasarana, sumber air bersih, tempat wudhu dan lain-lain. Itu udah biasa kita lakukan untuk program-program seperti itu. Jadi intinya Masjid Raya Bintaro Jaya sangat terbuka buat teman-teman semua. Punya teman atau apa mampir kesesat atau apapun silakan. Karena pernah kejadian juga suatu saat seorang akhwat dia ada persoalan di rumahnya, jam 2 pagi dia harus pergi dari rumah itu. Dia nggak kemana-mana, dia pikir
hanya tempat yang paling aman adalah di masjid. Jadi sampai masjid kita waktu sholat subuh datang baru tahu ada ini ada orang. Jadi kita membuat tempat ini senyaman mungkin buat siapapun gitu. Jadi juga nanti kita punya program open day buat teman-teman yang non muslim, silahkan mau tanya jawab segala macam bisa datang ke MRBJ. Saya kira ini satu pendekatan yang agak beda daripada sebelumnya. Kita dulu dengan bangganya pasang satu plang dilarang masuk selain berhijab gitu. Ini sekarang udah hilang. Ya, jadi karena kebetulan pendeta yang gereja di sana setiap hari Ahad ngopinya di bawah. Gitu. Itu. Jadi terbuka dan jemaatnya kalau mau belanja ke bawah juga silahkan datang dengan bajunya yang you can see segala macam. Masih ada. Tapi intinya kita cuma beritikat baik suatu saat mereka dapat hidayah gitu ya. Karena banyak juga orang yang dapat hidayah susahnya setengah mati yang saya dengar cerita-ceritanya. Tapi kita juga bikin satu situasi bahwa Islam itu juga mudah gitu. Dan Islam itu terbuka buat siapapun. Ini saya kira approach atau pendekatan yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi intinya kita juga banyak belajar dari Kodondi, dari pengalaman-pengalamannya. Dari video-videonya luar biasa. Menurut saya satu pendekatan yang sangat baik gitu ya. Kemarin ada yang baru zakat orang bule segala macam, terus kita tanya segala macam, berminat nggak untuk ikut satu kajian? Berminat juga mereka. Jadi di sini udah agak heterogen gitu, yang bayar zakatnya orang bule itu ya. Alhamdulillah. Saya kira itu aja. Jadi sekali lagi MSBJ sebagai tempat rumahnya Allah bagi kita semua, silakan singgah atau apapun datang, dan di sini ada tempat kalau memang mau bermalam pun juga sudah ada tempatnya ya. Nanti bagaimana caranya kita akan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga senang sekali bisa berkolaborasi dengan MRBJ. Jadi sekarang seolah-olah kita jadi kayak punya tempat ini Pak. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, sekarang mungkin tiba saatnya kita akan masuk ke dalam acara utama, yaitu penyerahan zakat kepada para mualaf yang sudah kita undang pada hari ini. Sebenarnya nggak enak juga karena kita nggak undang semua ya, tapi karena tahapan yang harus kita lalui, jadi sekarang kita undang beberapa orang dulu. Ya insya Allah nanti kita akan bertemu yang lain juga. Baik, nah kita sudah undang beberapa mualaf yang bersandar di studio Geraha Mualaf Jakarta. Melisa mana Melisa? Udah datang semua belum Mel? Mana Melisa? Oh itu Eca. Nah tuh harusnya tadi Eca yang baca nih. Masih ada kesempatan nih. Nanti kita dengerin Eca baca Quran juga nih. SMP Pak. Udah datang semua Mel? 4 orang masih OTW ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gimana enak ya? Kita langsung bagi sekarang atau gini? Sambil menunggu saudara-saudara kita yang juga masih dalam perjalanan, boleh nggak saya mau mengundang beberapa undangan dari mualaf-mualaf kita untuk sharing? Boleh. Nah, boleh ya? Mungkin siapa? Bang siapa? Mau silakan. Ada yang mau sharing? Ko Jimmy? Ya, Silakan. Nah, dari Anjur jam 1 nih waktu Masya Allah. Silakan. Pakai miking itu ya. Nah, boleh di sini sebelah saya. Nah, ini unik ini ceritanya unik nih. Nanti kita bisa denger nih. Masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih juga buat Ko Donditan dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian. Sedikit sharing tentang kemurahan hati dan kebesaran hatinya yang maha kuasa Allah. Jadi masalah dalam saya tuh mualaf, setelah mualaf tuh bertentangan sama keluarga, yang dimana keluarga yang awal dengarnya marah, apalagi mama saya. Tapi ada satu kesempatan juga saya diberi kesempatan untuk umroh,
Di situ saya coba mendoakan mama saya dan ayah saya supaya menerima dengan lapang dada, Pak. Ya. Awalnya sih nggak ngobrol, nggak mau diterima sama keluarga, nggak. Sampai kayaknya memang lihat saya tuh, mama saya tuh apa sih kamu gitu, kayak benci. Ya, ya. Cuman setelah saya pulang dari umroh dan saya berdoa di sana, satu tujuan saya cuman lembutkan mama saya hati, menerima saya keadaannya seperti ini. Gitu. Saya pulang ke rumah, saya coba beranikan diri lagi. Ternyata mama saya mau ngomong sama saya, Mau ngomong. mau ngobrol sama saya. Mau ngobrol. Dengan pertanyaan, kenapa kamu masuk Islam? Apa cuma mau umroh, apa mau apa? Saya nggak bantah, cuman saya bilang, oh kalau saya salah saya minta maaf. Cuman saya punya pilihan untuk tujuan hidup saya. Dan mama saya cuma bilang, mama nggak tahu kenapa hati mama kalau ngeliat kamu cuman ya udah, sekarang nerimanya ya udah. Oh, alhamdulillah. Mama nggak bisa bilang, nggak bisa ngusir kamu lagi, cuman ya Allah, berarti doa saya yang dikabulkan. Dikabulkan. Saya cuma bisa terima kasih banyak. Cuman orang tua saya dilembutkan hatinya menerima saya dengan keadaan ini. Ini sharing saya kebesaran hati Tuhan Allah. Ya, saya bisa diterima sama keluarga saya. Alhamdulillah. Ini untuk informasi bahwa Bapak pengurus MRBJ ya. Jadi abang ini dengan Ko Jimmy itu ini adalah dua orang yang waktu itu pernah di bawah treatment ya, Dokter Aisyah Dahlan. Tahu ya, Dokter Aisyah Dahlan ya. Mungkin perlu diundang ke sini juga. Udah pernah belum Pak? Belum ya. Boleh juga diundang ke sini. Ya harusnya ya. Nah ini panitianya nih sekarang nih. Panitianya. Jadi waktu itu gini Pak, kita waktu itu mau ada acara di Bandung. Kita mau ngundang Dokter Aisyah Dahlan sebagai pengisi acara. Ketika kita undang, ketika kita bisa komunikasi hubungin, ternyata tim manajemennya Dokter Aisyah Dahlan malah kesenangan. Alhamdulillah, saya udah 2 bulan berusaha cari Kodondi gitu. Iya. Loh ini saya lagi nyari Dokter Aisyah Dahlan, ternyata Dokter Aisyah Dahlan lagi nyari saya sudah 2 bulan gitu. Terus kita yang hubungin gitu kan, berarti kan sudah diizinkan ya Pak ya. Alhamdulillah, setelah kita komunikasi ternyata Dokter Aisyah Dahlan pengen ketemu saya, datang bawa abang ini sama Ko Jimmy ini ke studio kita untuk mensahadatkan mereka. Masya Allah, jadi ya gayung bersambut gitu ya. Sudah datang ke studio ya sudah, saya langsung podcast saja sama beliau. Gak mau rugi gitu. Alhamdulillah setelah itu selesai acara di Bandung, kita sekarang jadi ada komunikasi dengan Dokter Aisyah Dahlan. Nah, mungkin boleh ditemenin Ko Jimmy sekalian. Ini juga ceritanya nggak kalah seru nih. Jadi dua saudara kita ini waktu itu dalam pembinaan obat-obatan ya? Iya, pecandu narkoba. Rehabilitasi pecandu narkoba di bawah pengawasan Dokter Aisyah Dahlan. Iya, iya. Boleh silakan diceritakan. Nah ini Ko Jimmy mungkin ceritanya juga seru nih. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Kodondi dan semuanya. Perkenalkan nama saya Jimmy. Saya juga mengalami pro dan kontra. Apa itu? Di dalam keluarga pada saat mereka mengetahui saya mualaf. Cuman karena papa saya ada sakit, jadi adik-adik saya berusaha menutupi supaya cukup mereka saja yang tahu. Awalnya sih memang mereka tidak bisa menerima keadaan saya karena papa saya itu masih aktif di gereja. Jadi sebagai penginjil dan saya juga sebagai
tim musik. Saya aktif di musik di gereja sebagai koordinator musik di situ, dan pas mereka tahu saya mualaf, saya disuruh mengundurkan diri. Ya udah, dengan senang hatilah saya keluar kalau memang tidak bisa diterima. Saya maunya saya kerja di situ karena keterampilan saya. Kalau masalah iman itu masalah pilihan. Saya merasa nyaman di Islam ini, menjadi seorang Muslim. Alhamdulillahnya adik-adik saya mau memahami keadaan saya seperti itu dan ikut menutupi supaya papa saya nggak perlu tahu lah, nanti takutnya shock atau apa gitu kan, namanya udah tua, udah 80 lebih. Jadi mereka rame-rame menutupi saya supaya saya tetap, artinya saya melihat Allah tuh punya rencana indah, meskipun awalnya tadi saya lihat abu-abu tuh semuanya ke depan. Nanti setelah saya mualaf bagaimana ini? Kalau ketahuan bagaimana ini? Ternyata pada saat saya habis syahadat di sana dan ada kerabat yang melihat video saya, langsung nanya saya itu, saya memang mengiyakan. Tapi semuanya tidak berjalan mulus-mulus begitu aja. Ada ya jatuh bangunnya terasa, tapi saya tidak melihat kesulitan itu karena saya tahu Allah tuh selalu bersama saya. Kesulitan apapun bisa terlewatilah karena Allah pasti punya cara. Dan sebelumnya saya mungkin terlambat mengumumkan, saya dengan teman saya ini adalah mantan pecandu, dan kami ini tadinya rehab di tempatnya Ibu Dokter Aisyah. Dan sekarang kita setelah kita sudah pulih, kita membantu, alhamdulillah sih sering diajak untuk di dalam seminarnya Ibu. Ya, alhamdulillah kita udah sering keliling-keliling untuk di Indonesia ya. Cukup hanya sampai di situ aja. Terima kasih kok. Oh, kok. Sedikit ya, boleh ya kok. Ya. Boleh diceritakan kok. Ini satu pengalaman yang menarik, bahwa situasi kondisi keadaan keluarga kan itu sangat sekali bergejolak. Nah, situasi yang seperti itu kondisinya bisa digambarkan kok dengan keyakinan Ko Jimmy untuk memeluk agama Islam itu. Di kondisi yang terjadi di keluarga, karena saya lihat beberapa keluarga kan mengalami hal itu cukup dahsyat di dalam dengan. Alhamdulillah sih saya tidak tidak serumah dengan orang tua. Jadi saya tinggal sendiri. Cuman untuk papa saya saja kami tidak ceritakan, sama mama juga enggak. Karena kalau mama tahu pasti papa tahu juga. Enggak mungkin salah satu tahu, mereka diam-diam saja. Dan alhamdulillah adik-adik saya ini, saya dari 4 bersaudara, adik-adik saya itu tadinya agak sedikit kesel. Lu nggak salah nih. Sampai seperti itu ke saya. Mau negur kan saya udah punya umur juga. Ya kan? Masa umur segini saya masih salah milih? Daripada saya tempo hari saya keluar masuk penjara, itu saya salah pilih itu. Sekarang kalau saya memilih saya masuk Muslim dan toh kehidupan saya sudah benar, itu bukan salah pilih, itu pilihan yang tepat. Karena saya merasa saya digandeng. Jadi di dalam sholat saya itu saya merasa tuntunan dari Allah itu setiap hari nyata. Alhamdulillah. Jadi setelah menjadi Muslim di bawah bimbingan Dr. Aisyah Dahlan, ada kesulitan apa nggak waktu itu yang dialami? Itu ada nggak? Misalnya belum sunat atau bagaimana?
Kalau sunat mah udah dari Sebelum kecil. sana sudah sunat duluan malah. Udah. Nyolong start gitu ya. Iya. Terus setelah menjalankan Islamnya, ketika mulai sholat, ketika mulai puasa, ada kesulitan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudah saja. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Waktu puasa nggak ada keinginan gimana gitu? Yang pertama. Iya. Tahun pertama. Tahun awal saya baru masuk baru masuk Islam. Heeh. Ada 1 minggu yang saya bisa puasa. 1 minggu? Iya, selebihnya enggak. Oh, jadi bulan Ramadan pertama, Iya. puasanya cuma 1 minggu. 1 minggu. 3 minggunya belum. Belum. Oke, waduh bayarannya banyak berarti ini. Kondonya banyak berarti ini. Kalau ini alhamdulillah baru 2. Baru 2. Kalanya. Oke, nah nanti belajar bagaimana kalau kita misalnya sampai tidak berpuasa, nanti bagaimana hukumnya. Iya. Ya. Siap. Berarti istilahnya mudah-mudahan dimudahkan. Kok Jimmy nggak ada masalah ya? Ada. Oh ada. Karena Oh, ada. saya jujur aja, karena buat saya juga pengalaman pertama kali puasa ini Ya. tahun lalu sih ya sebenarnya. Tahun lalu ya. Mokel. Karena kita ini udah mulai Sekarang bahasanya mokel. tahun kedua ya. Kita udah tahun yang lalu saya memang agak kesulitan karena belum terbiasa. Jadi tapi saya belajar. Kalau yang namanya belajar itu ya awalnya sampai siang. Ya. Makin lama sampai asar. Waduh. Tanggung Ya. bener sampai asar. Orang udah ngaku. Udah gak kuat ya. Terus? Jadi ya tapi semua itu memang perlu dilakukan dengan niat yang Oke. kuat ya. Iya. Jadi yang tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu, berapa hari puasanya? Dalam 10 bulan. hari 15 hari 10 sih. hari. Tapi Oh. tidak ada yang full ya. Oh. Alhamdulillah lah ya. Saya pernah ketemu Pak Bule masuk Islam. Ketika pertama kali Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan, dia akhirnya berhasil puasa 1 hari Pak. Sisanya nggak puasa. Belum bisa katanya ya. Ya itu pelan-pelan, semuanya proses ya. Allah pasti tahu usaha kita. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau sharing-sharing di sini, silakan di belakang. Tadi saya lihat ada siapa? Ini Kevin bukan sih? Kevin ya? Oh, habis potong rambut lain ceritanya nih. Kevin silakan kalau mau kesaksian atau duduk sini sama teman-teman. Ada siapa lagi tadi? Ada Krisman ya kalau nggak salah ya? Hah? Silakan. Nah, sini maju sini sekalian nanti buat apa namanya? Acaranya biar duduk di depan. Silakan Krisman. Ini Krisman juga lagi ngadepin masalah nih kayaknya nih. Atau ini keberatan atau nanti aja di belakang. Soalnya dia sedang diproses dengan keluarganya, Pak. Ya, keluarganya di Nias ya. Nah, kemarin dia baru cerita. Kevin, ada yang mau ceritain? Ada yang mau sharing? Kalau Kevin kemarin bersyahadat ya, belum lama di tempat kita. Dia ngaku terus terang bahwa dia mau masuk Islam karena mau menikah. Tapi saya bilang menikah itu baru salah satu cara masuk Islam. Tidak ada yang salah. Silakan duduk sini, Vin. Tidak ada yang salah masuk Islam karena menikah. Tetapi maksud saya setelah masuk Islam harus belajar menjalankan Islamnya, ya. Jadi udah puasa, Bin? Hari ini udah ikut puasa belum? Cek. Belum. Oh, belum. Belum. Oh. Tapi minggu kemarin sekarang hari apa? Selasa. Sekarang Selasa. Senin. Minggunya sempat puasa. Oh, Minggu puasa. Puasa. Senin enggak? Enggak, jadi karena Seninnya lagi berobat. Oh, Lagi berobat. sakit. Iya, jadi dokter bilang harus sarapan, harus minum obat. Jadi ya udah mau nggak mau. Sakit apa, Bin? Selesai sunat. Oh, selesai sunat. Baru selesai sunat. Oh, berarti pantasan jalannya masih miring-miring tadi ya? Iya, miring. Agak pengkor dikit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke ya, makanya istilahnya apa namanya sudah melaksanakan kewajiban Betul. akhirnya sunat. Sunatnya di mana? Di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya. Loh, nggak dari kita. Enggak, jadi sebenarnya udah booking duluan Oh, dia. sudah bayar ya? Sudah KTP ya? Udah. Jadi tadinya mau pakai dari yayasan, cuman tanggalnya tuh nggak masuk.
Jadi Oh. antara sibuk dan kerjaan gitu. Oke, ya, ya. Padahal yayasan kita mengadakan, Iya. menyediakan sunat gratis. Kita baru tahu pas di ini. Sudah DP sunat ya berarti? Sudah. Oke, jadi sayang katanya. Iya, tanggung. Ya sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarin ya Amin. puasanya ya. Ada lagi nggak siapa yang sudah datang? Yang David juga boleh David. Cuman David kemarin sih udah ini ya. David sudah sudah terima yang zakat kemarin. Ini yang maksud saya yang tahapan sekarang nih. Siapa lagi? Dari Ibu? Ibu siapa Bu? Namanya? Dari grupnya Titik Temu. Grupnya Titik Temu. Ada iklannya juga ada yang datang satu orang. Oh enggak, maksud saya yang masuk dalam program penerimaan zakat titipan dari Cinta Quran. Ya, saya cuma tadi ada kabar dari teman Hmm. yang juga itu baru malam 1 tahun dia dapat dari info dari Anasar. Terus? Itu katanya ada di MFPJ ada kotoni lah. Saya langsung udah gitu. Oh gitu. Ya kalau mau sharing cerita tentang kemualafan sih boleh-boleh aja. Silakan Bu. Nah itu pakai mic itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami memang nikmat setelah saya memeluk agama Islam ya. Memang saya dari keluarga itu saya sudah dibuang sampai saat ini dengan cici saya ya. Jadi saya hidup sendiri, tidak ada suami dan anak. Cuman yang saya salutnya kepada adiknya mama saya itu dia tidak marah gitu kok. Saya masuk Islam, yang penting katanya kalau sudah masuk Islam, kita jangan balik ke agama semula. Jadi kita bukan seperti kita pakai baju gitu bisa berkali-kali gitu bisa ganti gitu. Yang saya salutnya dia sampai meninggal itu marahan dengan kakak saya yang perempuan. Dan ibu saya meninggal, saya tidak dikasih tahu, koko saya juga tidak. Alhamdulillah setelah saya pernah tinggal dengan teman yang istilahnya kayak pemulung gitu ya kok ya. Tapi saya yakin Allah pasti menolong dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di kontrakan sendiri dan ada yang nanggung dari majelis taklim Aula Family yang daerah Bintaro. Alhamdulillah saya yakin gitu ya. Dan puasa dalam Islam itu tidak seperti agama saya semula kan kalau Katolik paling kan mengurangi umpama jatah makan 3 kali paling mengurangi kebiasaannya. Dan di Islam kan kita ada menutup aurat dan mengenai pembagian warisan kan lengkap semua kalau dalam Islam beda dengan agama saya yang semula. Nah itu yang emang saya dulu sih aktif sekali di agama Katolik yang disebutnya dengan Legio Maria gitu ya. Dan saya ketuanya di Legio Maria gitu. Ya nikmatnya saya tuh kita harus dan saya kalau pergi ngaji kadang orang suka nanya biayanya dari mana. Tapi alhamdulillah saya yakin saya tujuannya kan mencari ilmu gitu ya kok ya. Alhamdulillah saya sering sudah 5 kali mendapatkan ongkos gratis dari tukang ojek gitu ya. Yang saya tidak sangka-sangka semua orang mendengar mana mungkin kamu kan tidak kenal dengan tukang ojek gitu ya. Tapi alhamdulillah itu saya juga tidak sangka gitu nggak usah bayar Bu gitu. Atau saya tidak kenal dengan tukang ojek itu. Cuman dia hafal setiap jam 6 pagi. Saya sering ikut kajian di sini gitu Pak ya. Sering ada kajian apapun saya selalu ikut gitu ya. Iya, saya sering itu aja nikmat Islam itu asal yang penting kita itu yakin rezeki itu pasti semua dari Allah jadi kita tidak usah putus asa gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Amir. Nah ini ada ketua yayasan kita. Boleh kasih sambutan ini karena baru sampai jadi langsung ditodong nih Mir. Amir silakan Mir, sini Mir. Silakan. Kita mengadakan acara ini dalam rangka menyalurkan zakat titipan dari Cinta Quran Indonesia di tahap kedua. Jadi Amir kita Ustadz Bayan langsung kita todong aja memberikan kata sambutan ini. Silakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd.
Alhamdulillah saudaraku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya belum hafal nih satu persatu yang ada di sini. Bapak-bapak pengurus ya. Yang saya hormati ya. Jam Pak Dondi juga sahabat saya, teman saya yang bergerak di dalam bidang pembinaan mu'alaf ya. YPMA, Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sungguh-sungguh. Syukur yang sungguh-sungguh bahwa saat ini kita dipilih sebagai seorang muslim. Dari sekian miliar manusia yang hidup di muka bumi ini, saudaraku sekalian berbahagia, tidak semuanya diberikan anugerah seperti yang kita nikmati saat ini. Saudaraku sekalian berbahagia, tengoklah bagaimana saudara-saudara kita yang baru saja masuk Islam, baru saja mengenal Islam. Luar biasa rasa syukurnya itu. Seandainya ini saya rasakan sekian tahun yang lalu, atau sekian puluh tahun yang lalu, atau sejak saya ini masih hidup, luar biasa. Karena apa? Nikmatnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan saudaraku sekalian berbahagia, di antara kita ini banyak yang sudah muslim sejak lama. Tapi kadang kita itu tidak mensyukuri nikmat itu, nikmat Islam tersebut. Jarang kita mensyukuri sesuatu yang sudah ada pada diri kita, nikmat Allah yang luar biasa ada pada diri kita ini. Saudaraku sekalian berbahagia, jarang sekali kita mensyukuri, jarang sekali kita menyadari kita sedang diberikan nikmat yang luar biasa banyak. Di antara sekian manusia, Allah memilih diri kita. Bukankah diri kita ini bisa saja lahir dari rahim orang-orang non-muslim? Untuk saudara-saudaraku yang sudah muslim ini, bisa saja. Bisa saja kita lahir di antara kalangan mereka. Dan kemudian kita tidak mengenal Allah. Seandainya tidak ada orang yang mengenalkan kita kepada Allah, saudaraku sekalian berbahagia, seperti salah satunya Kodonditan ini, dan saudara-saudara yang lainnya, tentu yang berdakwah dengan caranya masing-masing. Saudaraku sekalian berbahagia, maka semakin banyak lagi orang yang jauh daripada nikmat yang luar biasa ini, nikmat Islam ini. Alhamdulillah di antara sekian banyak kita sudah lahir sebagai seorang muslim. Tapi sekian banyak yang lainnya lahir bukan sebagai seorang muslim. Bagaimana rasa syukur kita wujudkan? Rasa syukur kita itu kita wujudkan sebagai seorang muslim yang sudah muslim ini. Ayo sama-sama kita dakwahkan nikmat Allah yang luar biasa ini, karunia Allah yang luar biasa ini. Kita berbagi kepada mereka. Kita berbagi kepada yang belum. Kasihan yang belum. Jadi pada saat kita memandang orang-orang yang belum muslim ini, saudaraku, yang non-muslim ini, kita pandang dengan rasa kasihan, rasa sayang, rasa iba. Ya Allah, seandainya dia mengenal Islam, ya Allah, seandainya mereka dalam pelukan Islam, luar biasa. Rasa syukur kita, saudaraku, mari kita wujudkan dalam hal tersebut. Kita bantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mengenalkan Islam kepada dunia. Ini kemarin saya juga pesan kepada Pak Dondi, kita duniakan lagi, bukan hanya nasionalkan dakwah kita mendunia. Karena dakwah yang seperti ini dakwah yang luar biasa, sebuah studi perbandingan agama yang luar biasa, studi untuk mencerdaskan manusia, agar manusia ini kecerdasannya itu digunakan, mana yang akan dia pilih sebagai pegangan hidup, sebagai jalan hidup dia. Nah, saudaraku sekalian berbahagia, saya belum bisa melakukan seperti itu, belajar. Kalau belajar belum bisa lagi, kita dukung saudara-saudara kita yang ada di situ, yang sedang berjuang. Kita dukung juga saudara-saudara kita yang juga baru saja masuk Islam, mendukung Islam. Saudaraku sekalian berbahagia, Rasulullah SAW pada saat beliau itu mendukung orang agar memeluk Islam. Pernah itu ya ceritanya, Rasulullah itu kan dapatkan ghanimah
kambing, domba yang sangat banyak di antara dua bukit ini penuh dengan domba. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau berikan kepada orang yang ingin masuk Islam. Orang mu'alaf itu. Begitu saudaraku dukungan Rasulullah SAW untuk orang itu biar mengenal Islam, biar masuk kepada Islam. Begitu juga saudaraku sekalian berbahagia. Mari saudaraku kita dukung orang yang sudah mau masuk Islam. Kita dukung juga orang yang sedang mengenalkan Islam ini kepada dunia. Kita dukung. Begitu juga saudaraku sekalian berbahagia. Sekarang YPMA ini, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid ini sedang ancang-ancang untuk mendunia. Dakwah kita ini kita sedang ancang-ancang untuk mendunia. Bagaimana ini kita juga bisa mendunia? Karena apa? Materi-materi yang ada saat ini materi yang luar biasa, bagus. Sekarang saudaraku sekalian berbahagia kalau Anda mengenal Zakir Naik, ya Zakir Naik. Zakir Naik itu sudah mengislamkan jutaan orang, mungkin ratusan ribu atau jutaan orang yang melihat video beliau termasuk di sebelah saya ini, gitu. Itu gara-gara itu kan? Iya. Orang yang diajak debat oleh Zakir Naik masuk Islam? Tidak. Tapi orang-orang yang melihat debat tersebut masuk Islam. Orang-orang yang melihat debatnya Qodondia, itu banyak yang kemudian tertarik untuk mengenal Islam. Yang melihat itu loh. Jadi bukan orang yang diajak debat. Pernah suatu saat itu ada seorang ulama bilang gini kepada saya, untuk apa sih berdebat seperti itu? Apa kayaknya nggak ada sih orang yang diajak debat kemudian yang diajak debat itu masuk Islam? Saya bilang gini, Zakir Naik, saya kasih contoh juga seperti tadi, Zakir Naik, orang yang diajak debat Zakir Naik tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Tetapi orang yang melihat debat tersebut itu tercerdaskan, kecerdasannya itu muncul. Digunakan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, kecerdasannya itu digunakan. Sekarang orang kan nggak menggunakan kecerdasan tersebut. Kenapa? Kebanyakan mereka ya tadi belum mengenal tadi. Untuk diajak cerdas itu belum belum ada yang mengajak cerdas mungkin seperti itu. Alhamdulillah saudaraku sekalian berbahagia, teman-teman kami banyak yang berjuang. Di Surabaya, kami teman-teman kami ada juga yang profesor ya, beliau ahli kitab-kitab kuno yang di situ kemudian dia bisa membuktikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini ternyata benar tentang Ka'bah, tentang Makkah dan lain sebagainya. Dari kitab-kitab kuno itu ada semuanya. Nah itu saudaraku sekalian berbahagia. Di sini Qodoni juga dengan narasinya beliau juga mengajak akhirnya orang-orang kepada Islam. Begitu juga saudaraku kadang dengan tulisan. Alhamdulillah ini sebagai contoh, bukan saya mau menyombongkan dirinya, bukan ujub, bukan. Saya itu juga membuat tulisan. Saya tidak tampil seperti Qodoni ini, cuman saya menggunakan nama lain, membuat tulisan. Ada seorang pendeta tercerdaskan hanya sekedar membaca tulisan tersebut. Dia akhirnya masuk Islam dan semua keluarganya itu diajak masuk Islam. Masya Allah. Sesuatu yang luar biasa kan. Hanya sekedar membaca tulisan. Maka saudaraku sekalian berbahagia, gunakan apa yang kita bisa untuk mendukung dakwah Islam. Juga mendukung saudara-saudara kita yang akan masuk Islam. Sebuah contoh tadi, Rasulullah SAW itu ya saudaraku, dua bukit ini penuh dengan domba, semuanya diberikan kepada orang yang mau masuk Islam. Artinya apa? Dari contoh ini, kisah ini saudaraku, kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang mendukung orang masuk Islam, ini termasuk kegiatan yang diberatkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kegiatan yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kegiatan yang dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sampai lapar, sering keluar dari rumahnya dalam kondisi perut lapar, sedangkan 2 bukit tadi diberikan kepada orang yang mau masuk Islam. Coba banding. Luar biasanya Rasulullah.
sudah mau maghrib atau Ya, gimana? kita habis ini mau bagi-bagi. Sudah. Oh iya, Sudah, cukup. kalau gitu begitu saja ya. Ini kan sambutan mungkin terlalu panjang. Mohon maaf, saking semangatnya kadang saya lupa juga ya waktunya. Begitu saudaraku sekalian berbahagia, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ayo sama-sama kita dukung orang yang mau masuk Islam atau mu'alaf, dan juga begitu juga saudara-saudara kita yang sedang mendakwakan apa istilahnya Islam ini, rahmatan alamin lil alamin ini kepada seluruh dunia. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja Amir ngomong untuk orang yang mau masuk Islam. Memang ternyata pada sore hari ini ada 2 orang saudara kita menyatakan ingin masuk Islam, untuk memeluk agama Islam. Jadi kita undang saudara kita, siapa namanya? Melisa, boleh tolong dibawa ke depan. Alhamdulillah. 2 ya? Ya sini sekalian, dua-duanya sini sekalian deh. Boleh, terus ininya, sertifikatnya, pinjam KTP-nya boleh? Nah. Ini namanya Kesia Natali Hermawan ya, betul. Anaknya Pak Yayan ya, betul nih. Anaknya Pak Yayan, papanya baru kapan minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Minggu lalu baru bersyahadat di Masjid Raya Bintaro Jaya juga, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bandung ke sini bersyahadat, alhamdulillah. Sekarang menyusul putrinya, ya betul. Kalau ini anaknya juga, bukan? Oh bukan. Ini namanya siapa? Aldi Wiranata. Kalau Aldi Wiranata ini sebelumnya apa nih? Kristen ya, mau memeluk agama Islam. Alasannya singkatnya, kalau boleh tahu kenapa? Karena hari yang lalu tuh saya di sholat bareng sama teman-teman sih. Oh gitu. Iya, soalnya saya dari TK saya juga TK Islam. Oh pakai. Waktu TK saya juga TK Islam. Oh. Saya SD, SMP, SMA itu teman-teman mayoritas semua Muslim. Kamu ada hubungan saudara itu sama yang pemain bulu tangkis bukan sih? Enggak ada Pak. Oh bukan ya? Enggak ada Pak. Wiranata. Enggak ada Pak. Alhamdulillah. Kesia pinjem KTP-nya dibawa nggak? Oke ya, baik. Kesia Natali Hermawan, Kristen ya, baik. Baik, karena Aldi dan Kesia sudah menghubungi kami dan menyatakan untuk memeluk agama Islam, jadi sertifikatnya sudah disiapkan. Ya, sertifikat ini kami siapkan untuk langsung diberikan kepada mualaf. Itu semata-mata bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Ya, karena kalau untuk ganti keterangan agama di KTP tanpa surat keterangan masuk Islam ini tidak bisa. Makanya nanti setelah bersyahadat besok diharapkan segera mengurus perubahan agama di KTP. Ya, kalau sudah jadi segera foto kirim ke kita. Ngurus perubahan KTP ini kalau komplit tidak sampai sehari sudah jadi. Ya. Baik, sekarang kita segerakan saja. Kita bersyahadatnya satu-satu ya. Saya mulai dari Aldi dulu. Ini sertifikatnya saya keluarin. Tolong diperiksa sama KTP-nya sudah betul atau belum. Kesia juga begitu. Tolong diperiksa dengan KTP sudah betul atau belum. Ini nama, alamat. Kalau sudah betul, kita mulai. Sudah Pak. Sudah ya? Baik. Saya mulai dengan Aldi dulu ya.
sebelum Aldi saya minta untuk membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini, seperti biasa saya ada pertanyaan untuk Aldi dan Kesia ya. Yang pertama, apakah Aldi dan Kesia ini mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri, Pak. Silakan Kesia, pakai mic. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Dipaksa sama Pak Yayan nggak? Enggak. Bener ya? Alhamdulillah. Pak Yayan nggak maksa ya. Yang kedua, Aldi masih punya orang tua? Masih, Pak. Masih. Orang tua sudah tahu? Sudah. Mereka keberatan nggak? Enggak sih, Pak. Pakai mic. Nggak keberatan? Mereka nggak keberatan. Oke, alhamdulillah. Saya nanya begitu bukan berarti harus minta izin orang tua, bukan. Ketika seseorang sudah dewasa, dia mau beriman, dia hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada orang tua kita hanya wajib memberitahu saja, bukan minta izin. Tetapi setelah masuk Islam, Aldi, Kesia nanti juga harus sama-sama lebih hormat, lebih sayang kepada orang tua. Tunjukkan akhlak Islam ya kepada orang tua ya. Kalau Kesia saya nggak usah nanya, bapaknya di sini gitu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah saudara Aldi dan saudara Kesia berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Siap, Pak. Udah. Kesia janji? Pakai mic suaranya. Ya, janji. Siap. Siap. Janji ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita mulai dari Aldi dulu. Tolong dibaca mulai dari pernyataan memeluk agama Islam sampai ini surat Al-Imran, kemudian dengan ini saya nama agama sebelumnya, langsung ini terus baru nanti kita syahadat. Ya, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran 19. Dengan ini nama Aldi Wiranata, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Aldi berjabat tangan dengan saya. Aldi ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya takbir. Alhamdulillah. Sekarang dengan saudari Kesia. Sebentar ya. Ini tadi sudah dicek, sudah betul ya? Kalau sudah siap, Kesia baca dari mulai ini pernyataan sampai surat Al-Imran 19, kemudian dengan ini saya nama, langsung agama sebelumnya, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. Ya, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Nama Kezia Natali Hermawan, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Sekarang tangannya Kesia yang kanan, nah itu buat gini ya, ke atas ke depan gini. Ini sebagai bentuk tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Mic-nya dideketin ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Kesia, Aldi sekarang sudah sah menjadi muslim, ya, sudah meninggalkan agama yang lama, sekarang bisa disebut sebagai muslim. Muslim artinya apa? Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada kehendak pencipta kita. Ya, muslim. Islam ajarannya muslim orang yang berislam. Ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah dalam arti apa? Dia sebenarnya muslim. Jadi Aldi dan Kesia dulu ketika lahir sebenarnya sudah muslim, cuman menjadi Nasrani itu karena orang tuanya, ya. Sekarang Aldi dan Kesia sudah mendengar tentang Islam, menerima tentang Islam, dan akhirnya memeluk Islam. Sebenarnya Aldi dan Kesia tidak pindah agama. Kalau di KTP ini hanya administrasi, tapi secara akidah Aldi dan Kesia sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, ya, kembali menjadi muslim, ya. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan muslim melakukan syahadat, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan, diampuni, ya, insya Allah, ya. Tapi kebaikan yang pernah dilakukan tetap dicatat sebagai amal kebaikan, ya. Jadi itulah maha adilnya Allah, yang mau bertobat, yang mau berhijrah, yang mau memeluk Islam, dosa-dosanya insya Allah dihapuskan. Jadi sekarang 0 dosanya, nggak punya dosa nih. Dosa saya, dosa teman-teman di sini mungkin lebih banyak daripada Kesia dan Aldi, ya. Jadi tolong doain kita semua, doain supaya kita semua di sini istiqomah dan husnul khotimah, ya. Juga doain semuanya teman-teman yang sedang ada masalah supaya cepat diselesaikan, yang punya hutang segera terlunaskan, yang sakit segera disembuhkan, ya. Karena nggak punya dosa nih. Kalau nggak punya dosa, doanya insya Allah cepat dikabulkan. Ya, baik, ya. Ini ada beberapa bingkisan, tolong diterima. Ada beberapa buku, ya, untuk dibaca. Yang ini nggak ada sarungnya, berarti buat Kesia. Nah, ya, tolong diterima. Yang ini ada sarungnya, berarti buat Aldi ini. Udah sunat belum? Belum, Pak. Belum. Nanti tolong daftar ke Melisa, ya, untuk sunat, ya. Di dalam bingkisan ini ada buku untuk belajar sholat, ada buku untuk belajar Iqra, ada Qur'annya sekalian. Jadi nanti Aldi dan Kesia harus benar-benar belajar bagaimana sholat, bagaimana membaca Iqra, bagaimana sampai bisa baca Qur'an. Di dalamnya juga masing-masing ada sejumlah uang. Itu adalah uang zakat, ya, yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, itu hanya bentuk kepedulian kita saja, ya, buat saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Ini KTP-nya saya kembaliin. Tolong ditanda tangan di atas materai. Udah, nama jelas. Nah, yang ini juga nih, ini materai sama nama jelas. Gantian, Kesia. Yang ini nanti tinggal ditempel foto, ya. Ini buat Aldi bawa. Udah, yang kertasnya, ya, ini juga di atas materai dan nama. Kalau buat Aldi, nanti tinggal tunggu di rumah, tentukan jadwalnya, kita kirim juru sunat ke rumah, ya, sunat di rumah, ya. Terus nanti kalau sudah selesai, Aldi dan Kesia, nanti juga silakan tentukan harinya dalam 1 minggu 2 kali untuk belajar Iqra, ya, untuk belajar Islam juga. Jadi nanti kita kirim guru privat ke rumah, belajar Islam di rumah
dari nol, dari mulai niat, wudhu dan sebagainya. Ya, jangan lupa nanti juga pulang habis ini mandinya seperti biasa tapi mandi besar dengan niat. Ya, kalau belum tahu niatnya baca dalam bahasa Indonesia dalam hati aja. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Cukup ya, setelah itu baru belajar sholat dan sebagainya. Oke, begitu saja ya yang kita bisa sampaikan. Oh ya, mungkin sebelum kita mulai beranjak ke acara selanjutnya pembagian zakat, saya minta Ustadz Bayan untuk membacakan doa mungkin buat ini ya, silakan. Selalu kita sama-sama berdoa supaya Allah khusyuk, ya. Kita tundukkan hati kita mengadakan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa doa kita terkabul atau tidak, salah satunya dipengaruhi dengan keyakinan kita. Allah tergantung prasangka hambanya. Manakala kita yakin banget doa kita dikabulkan, maka di situ Allah akan mengabulkan doa kita. Manakala kita setengah-setengah untuk meyakini tersebut, sebuah prasangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengabulkan, bisa saja Allah mengabulkan, bisa juga tidak, maka itu yang akan terjadi, yang akan dijadikan kepada kita. Oleh karena itu, yakinlah pada saat setiap berdoa, yakinlah bahwa doa-doa kita pasti dan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Silakan Adi dan Kesia kembali ke tempatnya. Kita sekarang akan beranjak kepada acara utama kita, yaitu penyaluran zakat kepada mualaf-mualaf undangan pada hari ini. Mungkin bisa dibantu Melisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua di sini, karena kita ada pembagiannya dari dua yayasan ya, ada dari Cinta Quran Foundation dan ada dari MRBJ Bingkisan kok, untuk para mualaf ya. Nah, dan untuk yang dari Cinta Quran Foundation adalah untuk mualaf-mualaf yang memang diundang sama Kodondi ke sini. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak bagi semua, bukan. Tapi karena kita melakukannya dengan cara bertahap, ya. Karena memang ini titipan dari Cinta Quran Foundation untuk orang-orang yang memeluk agama Islam bersahadat di Studio Geraha Mualaf Jakarta. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tempat dan sebagainya. Jadi kita membuat acaranya kita bagi dalam beberapa tahap. Ini adalah tahap kedua, undangan yang kedua yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan, ya. Minta tolong sekarang namanya berarti kita panggil, terus kemudian ke depan kita serahkan.
Yang untuk YPMA dulu kok. Ya, untuk yang emang YPMA. tadi apa? Wajah bacain biar ada yang kasih itunya. Nah, ini yang cuman ini aja kan? Ini aja. Ya udah, silakan. Yang namanya dipanggil boleh maju ke depan ya. Oke. Remigius Harsatono Masri. Remigius Harsatono Masri. Ya. Remigius. Ini yang kok Jimmy. Namanya susah bener emangnya. Remigius Harsatono Masri. Harsatono Masri. Saya pikir ada nama Jimmy-nya gitu ya, ternyata nggak ada ya. Kok Jimmy mohon diterima ya, jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya bentuk kepedulian kita. Ya, ini bentuk kepedulian kita buat orang-orang yang baru masuk Islam yang masih relatif sebentar atau belum lama gitu ya. Kalau yang sudah lama-lama seperti saya nggak boleh terima lagi. Ya, mohon diterima dengan baik, barakallah. Ya, semoga bermanfaat juga. Silakan ya. Ko Jimmy. Silakan ambil. Ah, nih sini ya. Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Mel, kalau lu bacain, gue mesti nyari di sini. Di sini udah ada namanya nih. Berarti tinggal saya sebut, iya. Mau kok sebut aja. Iyalah, saya sebutin aja daripada disebutin satu saya nyari-nyari lagi. Ya udah. Ya. Iya, boleh silakan Bapak. Ini siapa nih namanya? Kevin Gabriel Jason. Oh, yang tadi ya Kevin ya. Alhamdulillah. Nah, lumayan Vin buat ganti biaya sunat Vin. Alhamdulillah sudah DP, jadi ya tolong diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya bentuk kepedulian kita buat orang-orang yang baru masuk Islam, semoga istiqomah ya. Silakan. Berikutnya ini, wah ini Angelica Maria Amelia Enoch, namanya panjang bener ya. Silakan, panggilannya apa? Angel kan ya? Ah, silakan Angel, sini. Sini Angel. Lagi foto, sorry. Ya, Angel ini ngajinya rajin. Oh, waduh, ngikut program pembinaan mualaf yang diadakan oleh Geraha Mualaf Jakarta. Seminggu berapa kali? 2 kali, alhamdulillah. Sholatnya sudah lancar? Bisa sholat sendiri sekarang? Oh, belum. Sudah lancar tapi belum bisa sendiri, jadi gimana? Masih dituntun ya. Semoga cepat dimudahkan ya. Ngajinya juga sudah mulai kan? Sudah Iqra berapa? Oh, cepat Iqra 3 ya. Mudah-mudahan dilancarin ya. Mohon diterima, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, silakan. Berikutnya Gracia Della Patricia Lego. Namanya panjang-panjang bener ya? Ya benar, alhamdulillah. Sini, ini Mbak Gracia, tolong diterima ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya bentuk kepedulian kita. Jangan dilihat jumlahnya ya. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Ya, terima kasih banyak. Semoga istiqomah. Silakan. Berikutnya Krisman Yusuf Nazara. Waduh, ini yang lagi dalam pergumulan ini. Bang Krisman, tolong istiqomah ya. Kalau ada masalah, tolong jangan sungkan-sungkan hubungin kita ya. Apapun permasalahan pasti ada jalan keluarnya ya. Apalagi dengan orang tua. Jangan tunjukkan kita ada perlawanan dengan orang tua. Hadapi dengan lemah lembut ya. Yang paling lembut, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah ya. Silakan. Alhamdulillah. Berikutnya Renaldo. Wah, Bang Renaldo P. Nopulalan. Bang, ini sebenarnya penyanyi ini. Ya, benar ya? Nyanyi. Ini suaranya bagus banget ini sebenarnya ini. Nyanyi. Ini orang timur memang suaranya harus bagus-bagus katanya ya. Jadi mohon Bang Renaldo terima ya, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Nanti sekali-sekali ikut nyanyi ya. Siap. Buat kita ya. Oh, siapa tahu ya. Silakan Bang. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ini ada orang jauh, Yayan Hermawan. Wah. Ko Yayan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya, ini jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya bentuk kita peduli buat orang-orang yang baru masuk Islam ya. Jadi semangat belajar. Ya. Belum sunat kan? Tanggal 2.
Setelah ini kan, bulan setelah apa Ramadan kan, sudah janjian dengan dokter kita di Bandung ya. Nanti sebentar lagi ini akan dipotong. Gitu. Mudah-mudahan masih mempan ya. Kalau nggak mempan nanti pakai kampak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Yovita Dominika. Nah, silakan Mbak Yovita. Nah, Mbak Yovita mohon diterima. Ini hanya titipan dari Cinta Quran Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya hubungi kita ya. Baik, silakan ya. Ini yang untuk tahap ini terakhir untuk Maria Sera Trescialonica. Oh, Eca ini berarti ini. Nah, Eca lewat sini, Cak, lewat sini. Cak. Nah, sini, udah, boleh sini. Ini harusnya tadi tilawah ini. Hardani udah pernah dengar dia baca Quran? Kasih tahu ntar ya, kasih tahu ya. Ini nggak kalah nih sama santri-santrinya Hardani ini. Eca, ini tolong diterima. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita buat orang-orang yang baru masuk Islam. Semoga Eca sekolahnya dilancarin, ya. Semoga nenek juga sehat-sehat terus. Semoga Eca semangat terus ya ngajinya, ya, supaya Eca semangat terus belajar Islamnya, ya. Mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih ya, silakan. Udah cukup berarti kalau gitu untuk yang menerima titipan amanah dari Cinta Quran Indonesia. Acara selanjutnya saya serahkan ke Melisa ya. Nah, untuk mualaf-mualaf yang lain jangan berkecil hati, masih bisa dapat bingkisan nih dari MRBJ, Masya Allah ya. Kita panggil satu-satu ya belum ya. Ibu Eli. Ibu Eli, silakan maju Ibu Eli. Enggak apa-apa Ibu, silakan, nggak masalah. Ibu mualaf. Dulu udah pernah dapat kan ya? Udah pernah kan dulu? Gantian dong. Masa terus? Boleh dibantuin siapa ya yang boleh bisa pegangin? Apa? Dian Anggraini Wijaya. Dian Anggraini Wijaya. Oh, Masya Allah. Oh, dari Anasar. Silakan. Ini kayaknya santri kita dapat kok. David Sibarani. Oh iya dong. Fit, masuk Fit. David Sibarani. Horas Bah gitu. Nih buat yang dua tadi yang baru syahadat hari ini. Kezia Watali sama siapa Aldi dan ya? Aldi Wiranata. Mbak Kesya, ayo maju lagi. Maju di. Bapak Anton. Berat ya? Hah? Bapak Anton. Ya, silakan Bapak Anton. Ini semalam baru di podcast ini sama Kodondi. Hai. Alhamdulillah. Siapa? Jackson ikut Jackson? Nggak ikut? Hah? Nggak ikut? Oh. Dan yang terakhir Viviodora Hutagalung. Viviodora Hutagalung.
Oke. Udah cukup? Habis ya? Alhamdulillah dengan diberikannya tadi bingkisan kepada mualaf-mualaf dan juga diberikannya zakat ya, titipan dari Cinta Quran Foundation, maka berakhir sudah acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semuanya kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan urusan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insya Allah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kalau nggak ada masalah mati berarti ya. Udah selesai berarti ya. Setiap orang wajib punya masalah. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan menyerahkan, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu tantangan hidup kita sebenarnya. Sampai nanti kita pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berakhirnya acara kita hari ini bukan berarti kita terus nggak akan ketemu lagi. Enggak ya, insya Allah kita ketemu lagi nanti di acara-acara selanjutnya. Kalaupun sampai nggak ketemu di dunia ini, insya Allah kita ketemu lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup acara ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin ya, dan kita semuanya buka puasanya di sini. Bukan di sini aja, berarti tunggu di sini ya. Baik ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada MRBJ, pengurus MRBJ, terima kasih banyak Pak. Ini sebuah kontribusi yang buat kami sangat luar biasa ya, karena kita bisa mengadakan acara seperti ini di tempat yang sangat bagus seperti yang di MRBJ ya. Juga kita berdoa mudah-mudahan pengurus MRBJ semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mengurus masjid yang keren ini supaya semakin bermanfaat buat umat Islam dan yang lain ya. Kita juga berterima kasih kepada Cinta Quran Foundation yang sudah menitipkan zakat ya, yang sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Kita juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam acara kita pada sore hari ini. Semoga kita semua dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Baik kalau gitu kita foto. Oke, kita nanti foto bersama ya. Baik kalau gitu kita tutup acara ini. Kita insya Allah bertemu lagi di lain waktu. Akhir kata jika ada kekurangan mohon maaf ya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.